Shalom, selamat sore. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya percaya anak-anak Tuhan saat ini sedang banyak memperbincangkan hal-hal yang ada di sekitar kita, terutama COVID-19. Nah, anak-anak Tuhan saat ini kenapa banyak membicarakan COVID daripada membicarakan Yesus? Nah, ini karena anak-anak terbawa oleh adanya media, adanya suatu berita-berita yang selalu didengar tiap hari, sehingga anak-anak kadang-kadang banyak yang merasa takut, khawatir, dan kadang-kadang membicarakan hal-hal yang sesungguhnya tidak terlalu penting. Tetapi saya percaya saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kita bangkit. Karena pada dasarnya kita sebagai anak Tuhan itu memiliki suatu kekuatan. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kalau kita mengasihi Dia, maka Dia akan meminta kepada Bapa roh penolong. Dan roh penolong itulah yang sesungguhnya akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Itu ada di dalam Yohanes 14 ayat 15. Nah, apa yang diperkatakan Yesus itu tidak pernah diingkari. Makanya kalau anak-anak Tuhan saat ini meresponi firman, ayo kita meresponi firman dengan benar, saudara. Karena apa? Banyak anak-anak Tuhan kepengennya firman itu terjadi dalam hidup kita. Banyak anak-anak Tuhan kepengen firman itu ya dan amin. Nah, tetapi faktanya coba, kalau kita lihat, kalau kondisi sekarang terjadi begini, anak-anak Tuhan kepengennya, ayo ini harus berlalu, ayo ini harus disingkirkan, ayo ini semua harus diusir, ditengking. Padahal mungkin Tuhan punya maksud. Karena Tuhan mengatakan pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di dalam Ulangan 8 ayat 2 dikatakan bahwa selama 40 tahun kau berputar-putar. Dan itu dinubuatkan, dan itu Tuhan punya maksud. Karena Tuhan menginginkan bangsa Israel memiliki karakter yang luar biasa. Karena dia keluar dari perbudakan. Maka Tuhan punya maksud, 40 tahun dibiarkan dia berputar-putar untuk mengupgrade kondisi yang tadinya budak menjadi bangsa umat pilihan Allah. Kalau kita juga terus kita baca bagaimana Tuhan Yesus mengizinkan bangsa Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun. Mengapa demikian? Karena Tuhan masih belum puas dengan perubahan apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Sehingga segala sesuatu yang terjadi, Tuhan pasti punya maksud. Nah, hari ini saudara, saya ingin saudara-saudara belajar dari seorang yang namanya Stefanus. Stefanus adalah orang yang biasa-biasa saja, karena Stefanus adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih oleh Rasul untuk ikut dalam pelayanan. Karena waktu itu 12 Rasul ini merasa kewalahan untuk melakukan pelayanan. Maka dia memilih 7 orang untuk melayani meja, yang tugasnya hanya melayani janda-janda, fakir-fakir miskin. Stefanus bukan siapa-siapa. Artinya bahwa Roh Kudus tidak pernah pilih-pilih siapapun. Dia bisa masuk menguasai hidup saudara dan saya. Tetapi Roh Kudus adalah roh yang memang benar-benar agung. Kita tidak bisa bermain-main dengan hal-hal yang sifatnya kenajisan, sifatnya ketidakkudusan. Maka saya percaya orang akan sulit untuk mendapatkannya. Nah, Stefanus adalah orang biasa. Dia tidak orang yang selalu berkhotbah, dia juga tidak menjadi orang yang hebat ngerti firman, tidak. Stefanus adalah hanya satu dari 7 orang yang diutus oleh 12 Rasul untuk melayani meja. Artinya apa, saudara? Nah, kalau kita lihat secara daging, Stefanus tidak menjadi orang yang hebat. Dia bukan seorang yang militan atau seorang panglima atau orang yang punya pengaruh. Tidak. Tetapi lihat perjalanan Stefanus. Justru karena Stefanus, maka Paulus bisa bertobat. Mengapa? Karena dia melihat Stefanus. Ini orang luar biasa. Jadi semata-mata sekalipun Paulus waktu dia dipilih untuk menjadi rasul yang luar biasa. Tetapi ketika Paulus melihat Stefanus, dia terheran-heran. Salah satu pertobatan yang dilakukan oleh Paulus karena dia melihat Stefanus. Nah, mari kita baca bagaimana perjalanan Stefanus. Kita baca di dalam
Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul 6 ayat yang ke-5, atau kita mulai dari ayat yang pertama. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut. Nah, ini juga bahaya. Banyak orang bersungut-sungut ketika kita itu makin banyak, makin diberkati. Karena apa? Fokusnya sudah tidak kepada pelayanan, fokusnya sudah kepada materi, kepada hal-hal yang sifatnya daging. Nah, ini terjadi. Jadi manusiawi murid-murid ini. Ketika dia makin banyak, mulai mereka bersungut-sungut. Karena apa? Sudah mulai memikirkan hal-hal yang sifatnya daging. Nah, lihat nih, ya. Timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, hari-hari ini juga seperti itu. Banyak pelayanan yang kita ini bersungut-sungut, ribut hanya gara-gara hal-hal yang sepele. Padahal pelayanan jelas, fokusnya hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan hari-hari ini, ayo kita jangan mudah selalu terpancing dengan kondisi yang ada di lingkungan kita. Ya, mari anak-anak Tuhan kita melayani dengan all out, dengan tulus, dengan sukacita, damai sejahtera. Maka itu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah mengatakan, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kita tidak ribut dengan hal-hal yang sifatnya daging, hal-hal yang sepele. Nah, kita lanjutkan. Berhubung dengan itu, berhubung dengan adanya banyak sungut-sungut, adanya banyak berbantah-bantah, maka ya 12 rasul itu memanggil semua murid-murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Nah, dari sinilah maka ditunjuklah 12. Salah satunya adalah Stefanus. Mengapa Stefanus menjadi luar biasa? Karena Stefanus hidupnya selalu menghadirkan Roh Kudus dalam hidupnya. Nah, ciri orang hidup dalam Roh Kudus. Yang pertama lihat, kalau kita lihat Stefanus, mengapa Stefanus bisa bercerita, dia bisa menyaksikan mulai dari nenek moyangnya, mulai dari Israel, dari Abraham sampai dengan Salomo. Mengapa? Dia bukan siapa-siapa kok. Mengapa? Karena ada Roh Kudus dalam hidupnya. Roh Kudus itulah yang memberikan dia hikmat. Kalau kita baca, lihat di dalam Kisah Rasul 6 ayat 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong dia berbicara. Artinya apa? Ya, ketika Stefanus di hadapan seluruh jemaah Yahudi, jemaah orang-orang Libertini, dia mampu mengalahkan hebatnya dia. Karena apa? Dia memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Mengapa? Di dalam Yohanes 14, coba kita baca. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Kita baca. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya apa? Firman-Nya tidak pernah dilupakan. Nah, Stefanus mengapa dia bisa bercerita tentang mulai nenek moyangnya sampai Salomo di hadapan mahkamah agama? Itu tidak sembarang orang. Dia bisa bercerita dari detil-detilnya perjalanan bagaimana sampai dengan Daud dan sampai dengan Salomo. Hanya orang yang dikuasai Roh Kudus yang mampu menjabarkan firman dengan luar biasa. Anak-anak Tuhan kepingin melakukan firman, anak-anak Tuhan kepingin mengerti firman. Hadirkan Roh Kudus dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita hanya selalu bersungut-sungut terhadap hal-hal yang sifatnya daging. Tetapi kalau Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, maka firman itu menjadi gaya hidup, firman menjadi daging, dan setiap langkah kita selalu dipimpin dengan Roh Kudus, dan kita tidak pernah akan lupa apa yang pernah diperkatakan Yesus terhadap kehidupan anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita tidak menjadi orang yang selalu memperguncingkan hal-hal yang sifatnya daging, yang hal-hal yang sepele saudara. Karena apa? Kalau saudara
diliputi oleh Roh Kudus, saudara dikuasai Roh Kudus, saudara akan memiliki hikmat dari Allah itu sendiri. Nah, yang kedua, bagaimana Roh Kudus itu bisa hidup dalam kehidupan kita? Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus menguasai hidup kita, kita tidak lagi menjadi orang yang penakut, saudara. Mengapa kita itu menjadi orang penakut hari-hari ini? Karena kita masih mengasihani daging. Kembali lagi, kita masih mengasihani hal-hal yang sifatnya menyamankan hidup kita. Kita takut kehilangan, wah aku nanti nggak bisa makan. Firman Tuhan mengatakan, burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Mengapa kita kadang-kadang takut, khawatir dengan hal yang seperti itu? Hal-hal sepele, saya percaya. Sekecil apapun yang dikaruniakan kepada kita oleh Tuhan, itu merupakan bagian yang menjadi talenta kita untuk kita kembangkan. Saya percaya saudara-saudara, kalau kita lihat Daud dipilih oleh Allah, dia bukan menjadi orang yang hebat, dia kalah dengan saudara-saudaranya, saudara. Dia kalah dengan Eliab, dia kalah dengan Syahman, dia kalah dengan Aminadab, kalah dia dengan saudaranya yang 3 yang sudah ikut Saul. Tetapi Allah menginginkan dia memilih Daud sebagai orang yang dianggap kecil. Makanya Daud berkata, siapakah aku ini sehingga engkau memperhatikan aku sampai sedemikian rupa. Dan dia tidak pernah kalah perang. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam hidupnya, dia tidak pernah takut. Masalah boleh ada. Daud mengalami masalah. Daud dikudeta 2 kali. 1 dikudeta oleh Adonia, 2 dikudeta oleh Absalom. Tetapi apakah Daud kecewa dengan Tuhan? Tuhan, kenapa engkau mengurapi aku jadi raja? Toh akhirnya aku dikudeta, aku dikejar-kejar Saul. Katanya aku diurapi jadi raja untuk memimpin bangsamu. Tapi faktanya, apakah Daud menjadi orang yang kecewa dan takut? Enggak, saudara. Karena dia tahu, kalau ada Allah di pihak kita, apapun yang dilakukan, semua karena kehendaknya. Dan dia mengikuti langkah demi langkah sampai terjadi kesempurnaannya. Dari kasih Tuhan, Stefanus adalah orang-orang yang biasa, saudara. Tetapi karena ada Roh Kudus, dia memiliki hikmat di atas rata-rata. Sama dengan Daniel. Kalau Daniel hidup di atas kepandaiannya orang rata-rata, karena ada Roh Kudus dalam hidupnya. Nah, yang kedua, Stefanus menjadi orang pemberani. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini orang banyak memperguncingkan tentang virus corona. Sehingga hari-hari ini orang sudah sering kalau berbicara tentang virus corona, dia tidak pernah ada sukacita. Bahkan cenderung sedih. Mukanya sudah tidak menjadi orang yang ceria. Tidak diberikan damai sejahtera sukacita. Begitu lihat corona, apalagi dengan melihat literasi yang ada di berita-berita, baik itu di media elektronik, juga ada yang di YouTube. Kita itu menjadi orang yang kecut begitu. Menjadi orang yang tidak punya damai sejahtera sukacita. Seakan-akan kita dihantui, seakan-akan kita seperti dikungkung dalam suatu masalah. Terus kita menjadi orang yang tidak memiliki damai sejahtera. Tetapi lihat, Stefanus, walaupun dia ada dalam masalah, di lingkungan pengadilan agama, di lingkungan orang-orang yang akan menghukum dia. Lihat Stefanus. Stefanus bukan siapa-siapa, tetapi Stefanus memiliki derajat seperti Musa. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul 6 ayat 15. Ketika Stefanus diadili di depan seluruh mahkamah agama, semua orang duduk di dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Orang yang hidupnya hidup dalam Roh Kudus. Saya percaya saudara tidak menjadi orang yang kecut, orang muram, orang yang sedih, orang yang takut. Tetapi hidupnya selalu bersukacita. Dalam kondisi apapun, situasi apapun, Stefanus, dia tetap mukanya seperti malaikat.
orang akan melihat terpancar kehidupan. Yaitu apa? Karena ada Roh Kudus dalam hidupnya. Hari-hari ini saudara, ayo saudara, mulai sekarang kita jangan memendam kepahitan. Jangan kita memendam suatu ketakutan. Maka kepahitan dan ketakutan yang ada dalam dirimu itu akan terpancar dari wajah kita. Menjadi orang-orang yang tidak memiliki damai sejahtera. Menjadi orang-orang yang seakan-akan kita itu menjadi orang yang paling susah, paling sedih, orang yang teraniaya. Enggak saudara, kita dalam kondisi apapun tetap kita bersukacita. Stefanus karena ada Roh Kudus dalam hidupnya. Stefanus seperti Musa. Bayangin saudara, Stefanus bukan siapa-siapa, tetapi dia seperti Musa. Ketika Musa masuk dalam bait Allah dan dia keluar, mukanya bercahaya, mukanya berseri-seri sehingga orang memandang Musa sampai terheran-heran. Ayo saudara, hari-hari ini kita boleh hidup dalam lingkungan adanya COVID. Bolehlah, biar COVID ini memang terjadi saudara. Tetapi anak-anak Tuhan sudah diberikan Roh Kudus. Dialah yang akan mendampingi saudara dan saya sampai selama-lamanya. Kapan itu? Ketika saudara dan saya mengasihi Dia. Coba kita baca dalam Yohanes 14 ayat 15. Ini buktinya saudara, bahwa saudara disertai Dia. Lihat. Jika kamu, Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus. Supaya Ia menyertai kamu, menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Hari-hari ini saudara, kita harus mulai tidak banyak membicarakan COVID seperti orang dunia. Kita harus banyak memberikan bagaimana kebaikan Tuhan terhadap kita sampai saat ini. Bagaimana pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Bagaimana penyertaan Tuhan kita sampai saat ini. Itu yang harus kita selalu bicarakan. Itu yang harus selalu kita ceritakan. Kalau itu menjadi bagian hidup saudara dan saya, saudara akan seperti Daud. Daud tidak pernah memandang masalah. Makanya Daud berkata apa? Mata, hati dan pikiranku hanya tertuju kepadamu. Daud ketika bangun pagi hanya melihat wajah Tuhan. Karena apa? Dia tidak pernah memandang hal-hal yang ada di lingkungannya. Hal-hal yang akan membuat hanya polemik. Hal-hal yang hanya membuat kita berdiskusi tetapi tidak pernah ada jalan keluarnya. Tetapi hanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu menyertai saudara dan saya, maka kita akan berbicara tentang kebaikannya Tuhan. Dan wajah saudara dan wajah anak-anak Tuhan akan selalu berseri-seri. Karena apa? Roh Kudus adalah roh penghibur. Dia lemah lembut. Dia yang selalu mengingatkan dan mengajarkan kita setiap apa yang pernah diperkatakan. Saya yakin saudara, kalau firman ini akan digenapi, Allah punya rencana. Karena apa? Dalam Yeremia 29 dikatakan bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Maka ketika bangsa Israel itu dibawa 70 tahun di Babel pembuangan, Allah bukan tidak punya maksud. Karena apa? Allah kepingin menyempurnakan bangsanya, umat pilihannya. Demikian kita saudara, hari-hari ini kita boleh hidup di dalam COVID. Tetapi kalau Allah punya maksud, karena Allah menginginkan kita menjadi umat-umat pilihannya yang berbeda daripada umat-umat yang lain. Oleh karena itu saudara, ayo mulai sekarang kita belajar meresponi firman. Jangan firman ini maunya digagalkan. Maunya firman ini kalau boleh jangan kena aku, kena kamu saja, kena kamu saja. Jangan kena aku. Padahal Yesus punya rancangan dalam hidup seluruh murid-muridnya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, Roh Kudus sudah memberikan kita keberanian. Roh Kudus sudah memberikan kita hikmat. Roh Kudus sudah memancarkan kehidupan dalam kehidupan kita. Maka
anak-anak Tuhan mulai sekarang meresponi firman dengan roh dan kebenaran. Karena apa? Yesus sendiri mengatakan bahwa perkataan-perkataan yang disampaikan itu adalah perkataan roh yang harus diresponi dengan roh. Oleh sebab itu jangan sampai kita meresponi firman ini dengan hal-hal yang sifatnya daging. Maka banyak anak-anak Tuhan yang kecewa ketika Yesus menyampaikan firman, anak-anak meresponinya secara daging. Ketika Yesus ke Kapernaum, anak-anak Tuhan sudah dikasih makan 5.000 orang, dia mencari Yesus. Dia akhirnya apa? Kecewa. Padahal Yesus mampu memberikan makan 5.000 orang ketika dia dicari dalam Yohanes 6. Kapan guru engkau ke sini? Padahal aku tahu engkau tadi ada di pantai. Engkau sudah sampai sini. Maka Yesus menegur dia. Engkau mencari aku bukan karena ada tanda-tanda yang sudah kulakukan. Tetapi engkau mencari aku karena engkau sudah makan rotiku dan engkau menjadi kenyang. Karena apa saudara? Mencari Yesus bukan karena hal-hal yang nyaman, tetapi Yesus juga punya maksud ketika kita dalam hidup yang tidak nyaman. Yesus punya maksud supaya Yesus tahu murid-murid yang sejati dengan murid-murid yang tidak sejati. Roh Kudus penting dihadirkan dalam hidup kita hari-hari ini. Saya percaya saudara, kalau hari-hari ini saudara dibiarkan stay di rumah, tinggal di rumah. Karena apa? Tuhan punya maksud. Saudara harus membentuk misbah keluarga. Yesus sendiri yang berkata, dia mau hadir, tidak perlu banyak orang. Dia berbicara, 2-3 orang. Berkumpul dalam namaku dan sepakat, aku hadir. Tuhan hanya pengen hadir dalam rumah tangga kita. Dengan anak istri kita, kita bergumul, kita membuat misbah keluarga, kita bersekutu, sepakat, Tuhan hadir. Hari-hari ini Yesus kepingin bergaul karib dengan saudara dan saya. Yesus kepingin anak-anak Tuhan ini menanggalkan, mengurangi hal-hal yang sifatnya duniawi. Hari-hari ini punya maksud. Kalau kita bisa tinggal di rumah, karena Tuhan sudah berkata, tinggal tenang, terletak kekuatanmu. Ketika kita tinggal tenang, kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kita bersekutu dengan anak istri kita dan sepakat dia hadir dan dia menghiburkan kita. Jadi saudara-saudara, jangan kalau karena ada COVID ini saudara karena terkungkung di rumah, saudara tidak bisa lagi ke mall, tidak lagi kita bisa bermain. Saudara terus kemudian, kapan yo ini selesai? Kapan yo ini selesai? Terus saudara tengkingi supaya ini cepat selesai, terus nanti saudara akan kembali back to habit. Ini tidak lebih daripada murid-murid Yesus. Lihat, murid-murid Yesus ketika ditinggal Yesus cuma 3 hari mati. Back to habit saudara, kembali menjadi penjala ikan. Karena apa? Karena belum ada Roh Kudus diberikan kepada mereka. Makanya pada saat Yesus bangkit pun dia lupa kalau aku akan mendahului engkau ke Galilea, dia lupa. Maka ketika Yesus berjalan di atas air mati bilang hantu. Karena dia lupa apa yang diperkatakan. Karena apa? Belum ada Roh Kudus dalam hidupnya. Tetapi lihat, dalam Kisah Rasul 2, ketika Yesus naik ke surga dan aku tinggalkan seorang penolong, murid-murid lagi tidak lagi kembali mencari ikan, tetapi dia bergumul menjadi satu kesatuan. Dia selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Dia bersekutu dan dia tukar-menukar makanan. Dia mulai memiliki ketekunan untuk menunggu kedatangannya. Saya percaya saudara, kalau saudara hari-hari ini memaksimalkan Roh Kudus dalam hidup saudara, saudara akan mengurangi hal-hal yang sifatnya daging yang saudara selalu lakukan hari demi hari. Maka saudara akan memaksimalkan Roh Kudus, maka roh saudara menjadi kuat. Kalau sekarang dagingnya yang kuat, rohnya lemah. Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Justru roh yang menghidupkan, daging sama sekali tidak berguna. Hari-hari ini ayo saudara manfaatkan semaksimal mungkin. Dengan adanya COVID ini bukan membuat kita menderita. Justru kita menjadi kuat secara roh. Karena saudara hidup bersama Roh Kudus. Saudara tidak lagi hidup secara hura-hura, hidup secara daging. Tetapi saudara saat ini bersekutu
dan selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Komitmen saudara, hari ini kita harus komitmen. Kita harus membuat mesbah keluarga. Kita bisa berdoa 3-4 kali sehari. Kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan 4-5 kali sehari. Dan di situ ada kekuatan dalam hidup. Ada penghiburan dalam hidup kita. Nah yang terakhir, coba lihat. Bagaimana Stefanus bisa mampu menghadapi aniaya seperti itu. Lihat saudara, orang kalau yang di hidupnya dengan Roh Kudus, kita baca di dalam Kisah Rasul 7 ayat yang ke-59. Ya. Sedang mereka melempari Stefanus. Stefanus berdoa. Orang yang hidupnya dalam Roh Kudus, kesukaannya berdoa, karena berdoa merupakan komunikasi dia dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara tidak banyak ngomong dengan orang ke mall, tidak ngomong dengan orang di suatu tempat bergerombol di kafe. Hari ini saudara banyak berdoa untuk saudara berkomunikasi dengan Tuhan. Lihat saudara, katanya ya Tuhan, Yesus terimalah rohku. Dalam aniaya saja Stefanus memberi kerelaan. Tuhan, kalau aku hanya roh saja aku berikan kepadamu, apalagi hanya kenyamanan hidupku. Rohku saja ku berikan karena aku tahu engkau yang punya roh. Stefanus sadar di dalam kondisi yang tidak nyaman. Dia sadar yang paling berharga pun diserahkan. Apalagi saudara dan saya. Masa sih kita cuma diminta kenyamanan. Biasa nggak nongkrong di kafe aja nggak mau. Masa sih kita diminta waktunya untuk tidak biasa ngerumpi aja nggak mau. Hari ini ayo kita relakan hal-hal yang sifatnya daging itu. Kita kembali untuk merelakan diri kita. Berdoa kepada Tuhan. Nah yang terakhir, yang paling akhir. Lihat Stefanus. Stefanus hidupnya seperti siapa? Seperti Yesus. Di akhir hidupnya dia seperti Yesus. Stefanus bukan siapa-siapa. Dia bisa menyamai Musa ketika wajahnya bersinar seperti malaikat. Lihat ketika dia mati, dia persis seperti Yesus. Lihat di dalam Kisah Rasul ayat 7 pasal 7 ayat yang ke-60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus penuh pengampunan. Yesus ketika dia mati, dia berbicara, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus melakukan itu saudara. Stefanus dirajam batu sebelum dia mati. Dia melapaskan pengampunan karena dia sadar siapa yang merajam Stefanus adalah orang-orang yang tidak tahu apa yang dia perbuat. Ketika Stefanus sudah menceritakan perjalanan bangsa Israel nenek moyangnya sampai kepada Salomo, orang tidak percaya itu. Karena apa? Karena orang-orang itu hanya memandang hal-hal yang sifatnya daging. Stefanus mati seperti Yesus. Stefanus bukan siapa-siapa, tetapi dia bisa sejajar, pernah mengalami seperti Musa. Dia juga mengalami seperti Yesus, mengalami aniaya, tetapi Stefanus masih bisa memberikan pengampunan kepada siapapun yang melakukan aniaya terhadap dirinya. Saudara-saudara, kalau kita punya Roh Kudus, saya percaya saudara akan mengenapi firman itu. Sekalipun 1000 rebah di sisimu, berlaksa-lapa berlebah di kananmu, engkau hanya menjadi penonton saja, karena Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Mulai hari ini, ayo kita maksimalkan hidup kita bergaul karib dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara pun dimanapun. Puji Tuhan, haleluya, amin.